Kenapa orang memanggil arwah dan ada penghormatan arwah? Yang pertama, dipercaya ada kehidupan setelah kematian. Kedua, dipercaya bahwa arwah orang yang meninggal bisa menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Terutama kalau dianggap itu orang suci atau orang sakti. Misalnya ada di kuburan keramat yang dianggap sakti atau orang dianggap orang suci, langsung sembayangan dekat kuburan. Padahal dia sama yang mati itu tidak ada hubungan keluarga. Tapi apa? Doa di kuburan. Karena dianggap, dipercaya bahwa arwah orang yang meninggal bisa menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Makanya ada kalau di satu kampung atau satu kelurahan ada punden atau danyang penunggu di situ. Itu adalah orang yang dianggap sakti atau keramat, orang yang punya kekuatan mistik atau orang suci. Maka setiap tahun sekali diadakan ritual pemanggilan untuk menghormati arwah. Untuk apa itu tujuannya? Untuk menghantarkan doa-doa mereka. Karena dipercaya bisa menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yang ketiga, dipercaya arwah orang yang meninggal itu tahu masa lalu dan masa akan datang. Yang keempat, dipercaya arwah orang yang meninggal tahu rahasia alam. Dan yang kelima, ini yang parah. Dipercaya arwah orang meninggal lebih jujur daripada orang hidup. Dianggap lebih apa? Jujur. Coba mimpi ketemu ayahnya yang, wah nak aku susah di sana, tolong saya ini dikasih ayam ingkung, karena aku lama tidak makan ayam Kentucky Fried Chicken. Terusan dia ngomong gini, tolong nanti saya kasih rezeki, besok nomor togelnya 72, beli ke yo, bangun tidurnya. Walaupun dia tahu ayahnya dulu tukang tipu, tetap dibeli nomor. Saya, arwah orang yang meninggal, punya kemampuan, kekuatan supranatural. Makanya banyak orang bertapa itu di kuburan. Tidak ada orang bertapa di diskotik bertapa. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah itu arwah orang mati? Dan kenapa kalau mimpi ketemu orang mati, itu selalu sama persis suaranya. Termasuk kalau memanggil arwah orang mati. Waktu kemasukan, blep, dukunnya, mediatornya kerasukan, suara, cara bicara, semua sama. Nah, sekarang tak beritahu rahasianya. Sebelum saya bertobat, dipercaya bahwa dalam diri manusia itu ada saudara kembar. Makanya kalau bayi baru lahir, terutama di Asia, tali pusatnya disimpan di satu tempat. Kalau apalagi di Jawa, disimpan di satu tempat. Setelah itu dikasih minyak tanah sama api, minyak teplok. Nah, pokoknya benda penerang. Setelah itu dikasih kembang setaman. Supaya apa? Kembarannya sang jabang bayi menyertai, melindungi sang jabang bayi. Dengan tanda tali pu. Nah, kepercayaan itu sampai sekarang masih ada. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah di dalam diri manusia ada saudara kembar? Sebelum saya bertobat, saya punya paham, itu namanya sedulur papat limo panjer. Bahwa dalam diri manusia ada saudara kembar. Nah, akan saya kasih tahu, sebelum si bejo sebesar ini, pasti pernah menjadi seorang bayi. Sekarang bayi, Nggak mungkin bayi lahir langsung haleluya, bubar. Waktu dia lahir, langsung di sini ada setan. Wah. Kenapa ada setan? Ingat,
Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mengelilingi kita. Di sini ada malaikat. Haleluya. Malaikat haleluya ini halilintar. Waktu usia 1 tahun, maka roh setan ini akan membentuk seperti dia 1 tahun. Tapi malaikat tidak berubah bentuk. Kenapa ada malaikat? Karena orang tuanya orang Kristen. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kita. Amin. Waktu usia 7 tahun, maka roh ini membentuk seperti dirinya, sama 7 tahun. Tapi malaikat tidak berubah bentuk. Usia 17 tahun, roh ini membentuk dirinya 17 tahun. Tapi malaikat tidak berubah bentuk. Usia 18 tahun murtad menyangkal Yesus. Dia bertapa belajar ilmu mistik batin. Sekarang gini. Malaikat pulang. Karena apa? Menyangkal. Waktu dia bertapa, maka yang pertama kali dia lihat adalah ini. Roh yang wujudnya sama dengan dia. Makanya orang belajar meditasi atau belajar untuk ilmu ngeraga sukma, tahap dasar yang pertama kali dia lihat waktu belajar ngerogo sukmo, mecat rogo, yang pertama kali lihat adalah dirinya sendiri. Nah, ada di sini. Dan roh ini pula yang pertama kali masuk untuk menghubungkan roh-roh yang lain. Dan roh yang lain itu masuk semua sini. Nah, usia 70 tahun dia mati. Innalillahi, mati gini. Karena dia tidak percaya Tuhan, tidak dalam Tuhan, langsung arwahnya menuju dunia orang mati. Karena dia tidak percaya Tuhan. Tetapi di kuburannya adalah roh ini. Yang wujudnya sama dengan ini. Karena roh ini mendampingi sejak lahir. Dan roh ini pula yang mendatangi anak cucunya ini semua. Makanya suaranya bisa sama. Nah, dulu sebelum saya bertobat, pada waktu mempelajari ilmu pembangkit arwah, misalnya ini mati. Jangan gini. Ini matranya diucapkan, dipanggil. Set. Ini masuk ke jasadnya. Set. Ini bisa dikendalikan dari jarak jauh. Jelas? Ini sering digunakan untuk apa? Santet. Jelas? Jelas, yang roh wujudnya sama dengan ini. Mendatangi untuk teror. Nakut-nakutin. Jelas? Jelas? Nah, atau sebelum saya bertobat, baca mantra gedruk 3 kali. Dek, 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 muncul roh ini. Sini, di kuburan ini. Wujudnya sama dengan ini. Ya, inilah dulu sebelum saya bertobat, yang saya mintai nomor SDSB. Jelas? Nah, apakah ini arwah orang mati? Bukan. Tapi roh setan yang mendampingi dia sejak lahir. Makasih. Jelas? Makanya kalau orang mimpi ketemu orang yang mati, pasti semua sama. Kenapa semua sama? Ingat, roh ini mendampingi yang mati itu sejak dialah, maka dari hobi, cara bicara, semua sama.